Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja ya topik kita pada malam hari ini terkait heart failure. Jadi sebagai pendahuluan, kenapa sih gagal jantung itu jadi penting gitu ya? Jadi seperti kita ketahui, gagal jantung itu dia epidemi secara global gitu ya, mendunia dan bahkan dari tahun ke tahun prevalensinya itu secara epidemiologi semakin meningkat. Jadi dari data-data yang ada, sekitar lebih dari 64 juta orang hidup dengan gagal jantung di seluruh dunia. Dan prevalensi ini meningkat terus gitu ya, semakin tahun bukan semakin menurun, tapi justru semakin meningkat seiring dengan meningkatnya populasi pasien-pasien usia lanjut. Jadi usia harapan hidup yang makin tinggi, populasi usia lanjut semakin banyak, sehingga prevalensi semakin naik. Selain itu, penyebab lain yang juga menyebabkan prevalensi gagal jantung semakin tinggi setiap tahunnya adalah karena adanya perbaikan survival dari pasien-pasien yang mengalami penyakit kardiovaskular. Nah, heart failure ini juga disebut-sebut sebagai salah satu penyebab utama gitu ya, penyebab utama pasien-pasien usia lanjut atau geriatri yang berusia lebih dari 65 tahun dirawat di rumah sakit. Jadi, penyebab utamanya adalah karena gagal jantung. Meskipun saat ini seperti kita ketahui sudah banyak sekali ya perkembangannya jurnal-jurnal guideline-guideline terkait heart failure, terapi-terapi heart failure gitu ya. Mulai dari terapi farmakologis, device terapi sampai transplantasi jantung. Namun untuk angka mortalitas heart failure itu sendiri masih cukup tinggi gitu ya. Angka readmisi ke rumah sakit akibat acute heart failure juga masih tinggi. Dan terkait biaya kesehatan juga tidak bisa dipungkiri bahwa pasien-pasien yang dirawat karena acute heart failure cost-nya itu cukup tinggi. Jadi kita lihat burden-nya sangat tinggi nih. Makanya kenapa heart failure jadi penting untuk kita bahas lebih lanjut terutama kita sebagai dokter. Nah, kalau kita ngomongin epidemiologi di Asia, ini berdasarkan data Global Burden Disease tahun 2019. Di Asia bisa kita lihat nih, prevalensi yang paling banyak kita tuh masuk ke tiga terbesar. Nomor tiga terbesar, angka kejadian prevalensi heart failure yang paling tinggi di Asia. Jadi nomor satunya itu Cina. Ini kalau teman-teman lihat warnanya merah dengan angka kejadian lebih dari 1000 per 100.000 penduduk. Kemudian, oh Indonesia nomor dua, maaf. Indonesia yang kedua, ini orange dengan kejadian 900 sampai 1000 per 100.000 penduduk dan kemudian diikuti dengan Malaysia 800 sampai 900 per 100.000 penduduk. Jadi kita nomor dua tertinggi di Asia nih untuk prevalensi gagal jantung. Nah, tapi bahkan kalau kita lihat lagi untuk mortalitas satu tahun pasien-pasien heart failure di Asia, itu kita menempati urutan pertama. Jadi mortalitasnya sampai 34%. Jadi bayangkan heart failure yang sangat tinggi, yang sangat banyak dimulai di seluruh dunia, dan di Asia sendiri Indonesia menempati urutan kedua, dan bahkan angka mortalitas satu tahunnya di Asia, khususnya di Asia Tenggara dan Asia Selatan, kita nomor satu paling tinggi. Itu kenapa kita penting nih untuk mempelajari gagal jantung, sehingga apabila ada pasien gagal jantung yang berobat ke kita, diharapkan kita bisa melakukan tata laksana yang lebih komprehensif, dan pada akhirnya diharapkan outcome-nya bisa lebih baik lagi, dan ujung-ujungnya kita bisa menurunkan mortalitas pasien-pasien heart failure di Indonesia. Nah, sekarang kalau kita lihat nih, apa sih gagal jantung itu gitu ya. Nah, sekarang ini tuh udah ada nih universal definition of heart failure. Jadi kalau tanya gagal jantung itu apa sih? Nah, kita nggak lagi ngomong berdasarkan apa. Udah ada universal definition-nya. Jadi harusnya akan sama nih untuk semua orang. Jadi ini keluar pertama di tahun 2021, namun di 2026 ini keluar second universal definition of heart failure dengan ada beberapa pembaharuan terkait spektrum-spektrum heart failure. Jadi apa sih gagal jantung itu? Gagal jantung itu adalah sindrom klinis yang ditandai dengan adanya tanda dan atau gejala yang disebabkan oleh abnormalitas dari kardiak baik berupa struktural dan atau fungsional yang disertai dengan adanya peningkatan kadar natriuretic peptide atau adanya bukti objektif kongesti paru atau kongesti sistemik. Nah, jadi itu universal definition of heart failure. Nah, terkait tanda dan atau gejala gagal jantung apa aja sih? Nah, ada banyak gitu ya. Mulai dari dyspnea on exertion, jadi sesak nafas saat aktivitas, adanya keluhan ortopnu, sesak nafas pada saat berbaring, paroxysmal nocturnal dyspnea. Pasien biasanya mengeluhkan lagi enak-enak tidur malam-malam sekitar 3-4 jam kemudian terus tiba-tiba terbangun karena sesak. Ada gejala-gejala yang lain gitu yang mungkin ini mulai dari yang tipikal atau yang agak kurang tipikal, misalnya fatigue, pasiennya bisa datangnya dengan keluhan fatigue, exercise intolerance, dan lain-lain. Tanda-tandanya juga ada beberapa. Misalnya adanya peningkatan tekanan vena jugularis, adanya ronki, adanya Gallop estri, adanya hepatojugular reflux. Tanda-tanda lain juga bisa yang mungkin agak less spesifik, misalnya adanya edema di kaki, adanya asites, adanya peningkatan berat badan, atau adanya hepatomegali itu juga bisa merupakan salah satu tanda dari gagal jantung. Nah, jadi yang perlu kita lihat di sini
bahwa tanda dan gejalanya ini bisa jelas sekali atau bahkan kadang-kadang agak samar-samar nih. Nah, oleh karena itu kita perlu apa ya, interpretasinya dengan cermat gitu ya untuk pada akhirnya sampai ke suatu diagnosis gagal jantung. Jadi yang pertama kita tahu dulu definisi gagal jantung itu apa, baru kemudian nanti kita belajar bagaimana sih cara mendiagnosis gagal jantung. Karena ketika kita bisa mengenali gagal jantung lebih awal, maka kita berharap outcome-nya itu akan lebih baik karena kita bisa menata laksana lebih dini. Oke, nah ini how to diagnose heart failure. Jadi ini ada algoritma untuk pendekatan diagnostik gagal jantung. Jadi gimana sih pasien-pasien yang pada akhirnya kita diagnosis gagal jantung? Jadi pertama pasien mungkin akan datang dengan klinis yang curiga heart failure, kita lakukan assessment dulu nih teman-teman. Pertama kita lihat clinical history-nya, kita lakukan anamnesis gitu ya, kita cari ke arah keluhan, gejala pasien, apakah ada yang mengarah ke kemungkinan suatu gagal jantung. Kemudian kita lihat apakah pasien ada faktor risiko untuk mengalami gagal jantung atau tidak. Karena kayak misalnya sesak saat aktivitas nih. Sesak saat aktivitas kan nggak cuma punya gagal jantung gitu ya. Mungkin pasien-pasien PPOK lagi eksaserbasi dia juga sesak saat aktivitas gitu ya. Kemudian pasien-pasien mungkin lagi pneumonia agak berat dia juga sesak saat aktivitas. Sehingga perlu kita pada saat clinical assessment, pada saat anamnesis itu menggali dengan cermat tanda dan gejala pasien, juga kita cari ini ada faktor risiko untuk heart failure nggak sih pada pasien ini. Itu satu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik nih, physical examination. Nah, kita cari tanda-tanda yang bisa ditemukan pada gagal jantung, terutama pada tanda-tanda yang tipikal. Seperti misalnya ada S3 Gallert nggak ya pada pasien ini? Ada peningkatan JVP nggak ya? Ada hepatojugular reflux nggak ya? Atau tanda-tanda lain yang mungkin kurang spesifik, adanya edema di tungkai, adanya asites. Nah, itu bisa jadi menambah nilai diagnostik kita untuk ke arah kemungkinan gagal jantung atau tidak. Atau bahkan untuk menyingkirkan kemungkinan diagnosis. Misal kita nih ragu-ragu nih pasien datang dengan sesak, ini lebih ke arah gagal jantung atau ke arah paru ya. Misalnya ternyata pas kita periksa ronkinya misalnya lebih ke kasar, pasiennya ada demam, atau lebih ke ada wheezing, ada riwayat asma, ya mungkin kemungkinannya kita akan lebih ke arah yang bukan gagal jantung. Nah, jadi dari clinical history dan juga physical examination kita udah bisa mengarah ke arah kemungkinan apakah pasien ini ke arah gagal jantung atau bukan gagal jantung. Selanjutnya kita bisa lakukan pemeriksaan lanjutan EKG. Nah, pada pasien-pasien yang gagal jantung, umumnya tuh EKG-nya sih nggak normal gitu ya teman-teman. Pasti adalah kelainan, apakah misalnya ada QS, ada T inverted, atau ada gangguan konduksi, atau ada aritmia, atau ada LPH. Jadi kalau EKG-nya normal banget nih, kok kayaknya less likely untuk ke arah gagal jantung. Kemudian kita juga bisa lakukan pemeriksaan lab-lab dasar yang nanti juga akan kita bahas. Dan pada beberapa fasilitas kesehatan yang bisa dilakukan pemeriksaan natriuretic peptide, teman-teman bisa lakukan pemeriksaan nih NT-proBNP. Di mana kalau hasilnya lebih dari 125 untuk NT-proBNP atau BNP lebih dari 935 ini semakin kuat kemungkinan ke arah gagal jantung. Namun perlu teman-teman perhatikan bahwa NT-proBNP ini pemeriksaan yang dia cukup sensitif, jadi untuk menyingkirkan diagnosis gagal jantung, tapi sebenarnya tidak terlalu spesifik. Jadi masih ada juga kondisi-kondisi yang bisa meningkatkan kadar NT-proBNP. Jadi nggak cuma gagal jantung yang bisa meningkatkan kadar NT-proBNP. Sehingga interpretasinya juga harus hati-hati. Nah, kemudian yang lanjut lagi kita lakukan pemeriksaan imaging dengan transtorakal ekokardiografi. Dari ekokardiografi nanti banyak hal yang bisa kita evaluasi, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ini merupakan salah satu pemeriksaan imaging yang utama untuk mendiagnosis gagal jantung. Setelah kita melakukan assessment, melakukan pemeriksaan eko dan juga cek darah NT-proBNP bila tersedia, kita kemudian bisa mengkonfirmasi diagnosis heart failure pasien tersebut. Nah, setelah mendiagnosis heart failure itu kita bisa tentukan nih fenotipnya berdasarkan fraksi ejeksi ventrikel kiri atau LVEF. Jadi apakah dia masuk ke heart failure reduced ejection fraction yang ditandai dengan ejection fraction yang kurang dari sama dengan 40%, atau dia masuk ke heart failure mildly reduced ejection fraction di mana ejection fraction 41 sampai 49%, atau heart failure preserved ejection fraction di mana ejection fraction masih lebih dari sama dengan 50%. Nah, setelah kita tentukan pasiennya heart failure masuk ke fenotip yang mana, HFrEF, HFmrEF, atau yang HFpEF, kemudian kita tentukan penyebabnya nih. Kira-kira etiologinya apa ya gitu. Karena kan pasien tuh nggak mungkin lah ujuk-ujuk heart failure, pasti ada etiologi yang mendasari. Selanjutnya kita evaluasi faktor-faktor yang mempresipitasi dan kemudian kita bisa mulai inisiasi tata laksana yang nanti akan dibahas selanjutnya. Jadi ini kita fokus dulu gimana sih cara diagnosisnya. Jadi sampai saat ini disebutkan bahwa nggak ada nih satu tes tunggal yang benar-benar bisa mengkonfirmasi gagal jantung. Jadi balik lagi kita mengelaborasi semuanya nih, mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, beberapa pemeriksaan penunjang, sampai akhirnya kita bisa memutuskan, oke, pasien ini diagnosisnya heart failure atau bukan. Oke. Nah, ini ada beberapa
eh, diagnostik workup gitu ya, evaluasi diagnostik yang bisa kita lakukan pada pasien-pasien yang kita curigai heart failure. Pertama kita lakukan pemeriksaan EKG. Kita bisa lihat iramanya, misalnya apakah pasien irama sinus atau bahkan memang ada aritmia gitu yang mungkin bisa menjadi salah satu etiologi heart failure. Dan kita lihat apakah ada iskemia, mungkin teman-teman bisa ketemu ada QS, mungkin curiga old myocard infarct, atau ada keinfarktif, ST depresi, dan lain-lain. Atau ada abnormalitas konduksi, misalnya ternyata ada AV block, ada sinus node dysfunction yang mungkin bisa, jangan-jangan ini jadi salah satu penyebabnya heart failure pada pasien. Kemudian pemeriksaan selanjutnya itu NT-proBNP yang tadi juga sudah sempat dijelaskan sedikit. Ini bisa mensupport diagnosis heart failure apabila nilainya tinggi disertai dengan tanda dan gejala yang lain yang juga khas gagal jantung, disertai ada abnormalitas kardiak, ini bisa membantu menegakkan diagnosis gagal jantung. Selain untuk diagnosis, NT-proBNP ini juga bisa untuk stratifikasi risiko, di mana pada pasien-pasien heart failure yang NT-proBNP-nya lebih tinggi, maka itu outcome-nya lebih jelek gitu ya, bahasa gampangnya lebih buruk dibandingkan pasien-pasien yang kadar NT-proBNP-nya lebih rendah gitu. Dan untuk kemungkinan mortalitas, rehospitalisasinya juga akan lebih tinggi pada pasien-pasien yang kadar NT-proBNP-nya tinggi dibandingkan dengan yang lebih rendah, sehingga bisa untuk stratifikasi risiko untuk ke arah prognosis. Dan pemeriksaan penunjang lain yang bisa kita lakukan adalah ronsen toraks. Ronsen toraks kita mau cari apa sih? Pertama kita bisa lihat nih apakah pasien ada kardiomegali gitu ya. Mungkin pasien hipertensi lama atau ada DM, mungkin sudah kardiomiopati atau udah ada CAD underlying disease-nya kemudian sudah sampai menyebabkan kelainan struktural jantung jadi di ronsen udah kelihatan kardiomegali gitu. Terus bisa juga kita dari ronsen toraks kita bisa lihat mencari tahu ada kongesti paru atau enggak, ada gambaran edema paru atau enggak, ada effusi pleura atau tidak. Dimana kalau pasien heart failure biasanya atau umumnya effusi pleuranya kemungkinan bilateral. Nah, selain untuk cari ke arah gagal jantung, ronsen toraks juga bisa kita perlukan untuk mencari kemungkinan diagnosis lain nih. Kalau ternyata pasiennya kok kayaknya bukan karena gagal jantung gitu. Misal ternyata kok ukuran jantungnya normal tapi ada infiltrat di mana-mana, oh mungkin lebih ke arah pneumonia misal. Atau kok ini jantungnya ukurannya nggak besar, nggak ada tanda-tanda kongesti paru, tapi kok dia kayaknya emfisematos gitu. Jangan-jangan sesaknya PPOK, atau ada gambaran TB dan lain-lain gitu. Jadi ronsen toraks bisa untuk apa bantu melengkapi diagnosis heart failure, sekaligus bisa juga mencari kemungkinan penyebab lain dari paru sebagai penyebab sesak pada pasien. Karena umumnya pasien gagal jantung biasanya datang dengan keluhan sesak nafas, walaupun nggak selalu. Kemudian pemeriksaan laboratorium. Yang pertama kita bisa pemeriksaan complete blood count gitu. Kita bisa lihat HB utamanya anemia gitu ya. Jangan-jangan pasiennya apakah memang ada anemia sebagai penyebab sesak atau bahkan kalaupun memang heart failure ditambah ada kondisi anemia itu akan semakin bisa memperburuk kondisi pasien. Fungsi ginjal juga ini rutin kita kerjakan untuk menilai fungsi ginjal pasien selain untuk mengevaluasi ginjal pasien dan pada pasien-pasien heart failure ketika kita akan memberikan obat-obatan itu sebagian besar kita harus mengevaluasi fungsi ginjal pasien sehingga ini akan mempengaruhi terapi yang akan kita berikan. Elektrolit darah juga sama terkait dengan terapi yang akan kita berikan. Fungsi hati juga karena pada fungsi hati yang mungkin udah ada gangguan yang severe itu ada beberapa obat yang jadi kontraindikasi untuk diberikan terkait pasien heart failure. Ini hormon tiroid juga bisa kita periksakan juga karena pada pasien-pasien dengan kelainan tiroid juga bisa menjadi salah satu etiologi terjadinya heart failure. Besi juga bisa kita periksakan di mana pada pasien-pasien yang ada defisiensi besi itu juga akan memperburuk outcome bila itu terjadi pada pasien dengan heart failure. Selanjutnya ini imaging yang menjadi imaging utama untuk diagnosis gagal jantung adalah ekokardiografi gitu ya. Dari ekokardiografi ini ada beberapa hal yang bisa kita evaluasi. Yang pertama LVEF, left ventricle ejection fraction, fraksi ejeksi ventrikel kiri, struktur kardiak, kelainan katup, dan juga tekanan pengisian LV. Ya. Nah, jadi eko ini dia bisa untuk melakukan diagnosis sekaligus kita bisa menentukan fenotipnya apakah yang HFrEF, HFmrEF, ataupun reserve ejection fraction karena kita bisa mendapatkan data ejection fraction. Dan untuk NT-proBNP ini dia bisa untuk merule out apabila nilainya normal, maka ini pasien kemungkinan bisa less likely karena gagal jantung. Apalagi kalau ditambah lagi dengan data-data lain yang kurang mendukung gitu dari tanda dan gejala, faktor risiko, EKG dan lain-lain tidak mendukung, mungkin kita bisa merule out diagnosis gagal jantung pada pasien tersebut. Nah ini tadi natriuretic peptide ya BNP dan NT-proBNP. Jadi kenapa sih penting kita periksakan gitu ya, walaupun seperti kita ketahui nggak semua vaskes nih bisa melakukan NT-proBNP. Dan kalaupun bisa tapi ada beberapa yang belum di-cover sama JKN gitu ya. Nah, ini NT-proBNP bisa mensupport HF diagnosis, bisa untuk mengeksklusi heart failure ketika kadarnya
rendah gitu ya. Ini juga bisa menilai keparahan penyakit, bisa memprediksi diagnosis. Yang tadi sudah dijelaskan, ketika NT-proBNP-nya tinggi dibanding AM yang lebih rendah, maka prognosisnya akan lebih buruk yang lebih tinggi kadar NT-proBNP-nya. Dan juga bisa menggait clinical decision making. Nah, ini untuk setting yang non-acute heart failure, cut-off-nya BNP-nya lebih dari 9,35, sedangkan NT-proBNP lebih dari 925. Untuk acute heart failure, BNP-nya lebih dari 900, NT-proBNP lebih dari sama dengan 300. Ya. Ini jadi NT-proBNP, dia memiliki high NPV yang tinggi gitu ya. NPV-nya tinggi, negative rate value-nya tinggi. Jadi kalau dia normal, maka unlikely untuk sebagian besar pasien ini mengalami gagal jantung. Nah, ini echo. Echo ini salah satu imaging utama untuk diagnosis heart failure. Apa aja sih yang dinilai gitu ya. Jadi nggak cuma ejection fraction nih. Jadi yang pertama ya ejection fraction. Kita bisa dengan mengetahui ejection fraction, kemudian bisa mengklasifikasikan heart failure. Apakah HFrEF, MREF, ataupun preserve. Kita juga bisa menilai prognosis dan juga bisa menentukan terapinya apa. Karena di guideline yang terbaru terapinya tuh beda antara pasien HFrEF, HFMREF maupun yang HFpEF. Jadi ini informasi yang didapat dari echo bisa menentukan banyak hal. Dari ejection fraction aja udah kita bisa menentukan 3 hal ini. Kemudian kita bisa menentukan apakah ada abnormalitas jantung yang lain gitu. Misalnya apakah adanya kelainan katup jantung. Untuk apakah ada kemudian kita bisa mengevaluasi fungsi ventrikel kanan gitu. Jangan-jangan dia nggak cuma kirinya aja nih yang gagal istilahnya, ternyata kanannya juga sudah mengalami right heart failure. Kemudian kita juga bisa mengevaluasi apakah pasien ada efusi perikard atau tidak. Ini semua bisa ketahuan dari ekokardiografi. Struktur jantung juga bisa kita lihat ya. Jadi mulai dari ukuran ruang-ruang jantung, apakah ada yang dilatasi, apakah ada penebalan miokard. Nah, ini bisa kita evaluasi gitu ya. Apakah ada hipertrofi ventrikel kiri, umumnya misalnya pada pasien-pasien hipertensi, apakah ada abnormalitas dari gerakan miokard jantung. Nah, itu juga bisa kelihatan dari eko, karena ekokardiografi itu kan dia bergerak. Jadi teman-teman bisa nilai kinetika dari ekokardiografi. Struktur bisa kita nilai, fungsi juga bisa kita nilai, fungsi sistolik, baik itu fungsi sistolik ventrikel kiri yang ditandai dengan left ventricle ejection fraction atau LVEF, atau fungsi sistolik ventrikel kanan ditandai dengan TAPSE yang kalau menurun kita bisa bilang right heart failure. Fungsi diastolik juga bisa kita nilai, tekanan pengisian juga bisa kita nilai. Nah, kalau teman-teman tadi masih ingat universal definition of heart failure kan adanya tanda dan atau gejala yang disebabkan oleh abnormalitas struktur dan atau fungsi jantung. Nah, ini bisa kelihatan dari ekokardiografi. Makanya kenapa eko jadi sangat penting gitu ya. Dan eko jadi tuh nggak sekedar mengevaluasi ejection fraction, ternyata banyak hal yang bisa kita dapatkan dari pemeriksaan ekokardiografi terkait struktur dan juga fungsi jantung yang diperlukan untuk diagnosis gagal jantung, untuk klasifikasi dan juga selanjutnya untuk menentukan terapi pada pasien. Oke, sekarang kita masuk ke heart failure spectrum gitu ya. Jadi untuk pembagian penggolongan heart failure tuh macam-macam. Jadi yang pertama kalau klasifikasi berdasarkan LVEF gitu ya, berdasarkan ejection fraction kita bagi menjadi 3, HFrEF, mildly reduced ataupun preserved ejection fraction. Kapan disebut HFrEF? Kalau pasien ada tanda dan atau gejala gagal jantung, kemudian dari ekonya ejection fraction kurang dari sampai dengan 40%, maka kita bisa diagnosis HFrEF. Kapan dibilang HFmrEF? Apabila pasien ada tanda dan atau gejala gagal jantung, kemudian ejection fraction-nya didapatkan 41 sampai 49%. Kapan kita sebut HFrEF? Apabila pasien ada tanda dan atau gejala gagal jantung dengan fraksi ejeksi ventrikel kirinya lebih dari 50% dan disertai adanya bukti abnormalitas struktur dan atau fungsi jantung, diikuti juga dengan adanya disfungsi diastolik LV atau adanya peningkatan tekanan pengisian ventrikel kiri serta adanya peningkatan natriuretic peptide. Karena kalau teman-teman lihat di guideline-nya gitu ya, di jurnal-jurnalnya itu memang kalau untuk diagnosis HFpEF agak sedikit challenging dalam tanda kutip. Jadi untuk kriterianya memang dia ada scoringnya, di mana scoringnya itu memang beberapa beberapa variabel yang dibutuhkan itu dari variabel ekokardiografi, parameter ekokardiografi dan juga dari NT-proBNP. Makanya kenapa ini ada keterangan tambahan ini nih untuk mendiagnosis HFpEF. Jadi tidak serta-merta ada tanda dan gejala curiga gagal jantung, EF di atas 50%, kita bilang HFpEF. Jadi ada yang lainnya juga nih, ada pesan-pesan lainnya. Oke. Nah, ada lagi satu terminologi lagi namanya HF improved ejection fraction. Nah, apa sih HF improved ejection fraction? HF improved ejection fraction ini adalah pasien-pasien yang sebelumnya atau awalnya pasien HFrEF, heart failure dengan reduced ejection fraction, yang ejection fraction-nya kurang dari sama dengan 40%. Namun dalam perjalanannya mungkin pasien sudah mendapatkan terapi dan lain-lain, sudah
tata laksana etiologi yang reversible. Kemudian dalam follow up-nya didapatkan ejection fraction-nya sekarang udah jadi lebih dari 40%. Nah, itu kita sebutnya heart failure improve ejection fraction. Apa sih konsekuensi klinisnya dengan adanya terminologi ini? Konsekuensi klinisnya adalah pasien-pasien yang sudah masuk ke kondisi heart failure improve ejection fraction, terapi yang sebelumnya kita berikan pada saat pasien dalam kondisi HFrEF atau reduced ejection fraction atau GDMT yang nanti akan kita bahas selanjutnya, itu harus dilanjutkan. Jadi bukan berarti karena ejection fraction-nya udah bagus nih, mungkin klinisnya juga fungsional class-nya udah perbaikan dan lain-lain, terus obat-obatannya kita stopin atau kita kurang-kurangin, enggak. Sampai saat ini, guideline saat ini, literatur-literatur yang ada sampai saat ini untuk pasien-pasien heart failure improve ejection fraction, terapi HFrEF semuanya tetap dilanjutkan terus-terusan. Kita nggak tahu kalau nanti ke depannya ada perkembangan, tapi sampai saat ini studi yang ada bilang itu. Jadi harus teman-teman lanjutin, jangan di-stop-stopin atau dikurang-kurangin. Kecuali memang ada kontraindikasi. Ya, continue GDMT. Oke, nah ini kalau ngambil dari ACC-AH, kalau dari ESC kurang lebih mirip ya. Ini kita untuk mengevaluasi klasifikasi di awal bisa HFrEF, MREF ataupun HFpEF. Nanti dalam pemeriksaan serial kita bisa reklasifikasi. Kalau tadinya REF tetap REF ya nggak ada perbedaan terminologi. Kalau kemudian ejection fraction jadi lebih dari 40%, kita bisa bilang improve. Yang menarik di sini adalah kalau pasien yang sebelumnya mildly reduce, ejection fraction 41 sampai 49, kemudian dalam perjalanannya kita evaluasi, tahu-tahu ejection fraction lebih dari 50% nih. Nah, sampai saat ini belum ada terminologinya gitu ya, dan disebutkan bahwa bukti-buktinya masih terbatas untuk akhirnya kita menentukan terapi-nya itu yang lebih baik untuk pasien-pasien yang kayak gini nih, yang dari MREF kemudian jadi lebih dari 50%, ini buktinya masih terbatas. Dia lebih lebih bagus yang mana gitu? Apakah pasien mendapatkan terapi MREF ataukah kita berikan terapi HFpEF jadinya dengan kasus yang seperti ini. Jadi ini terminologi masih belum ada, yang lain-lain ini masih sama. Oke, nah ini pembagian heart failure kalau berdasarkan disease progression. Ini mengacu pada ACC-AH. Jadi kalau tadi ESC berdasarkan ejection fraction, reduce, mildly reduce, dan preserve. Kalau ACC-AH ini ada pembagian berdasarkan disease progression. Jadi ada stagingnya nih, mulai dari stage A, B, C, D. Di mana A, B ini pre-heart failure, yang C, D ini ya udah heart failure gitu ya. Yang A ini sebenarnya pasien belum heart failure, tapi pasien memiliki faktor risiko heart failure. Yang B, pasien ini juga pre-heart failure. Jadi pasien ada faktor risiko, kemudian udah ada kelainan struktural jantungnya, mungkin bisa terlihat dari ekokardiografi, tapi belum bergejala, jadi asimptomatik. Gitu ya. Nah ini, kalau teman-teman lihat ada structural heart disease, gitu ya. Mungkin bisa udah ada dilatasi ruang jantung, udah ada LVH, tapi pasiennya nggak ada gejala, gitu ya, no symptoms or signs, jadi asimptomatik. Tuh. Nah, tapi pasien juga ada faktor risiko. Ada lagi stage C. Kalau stage C ini pasiennya udah heart failure dan simptomatik. Jadi ada faktor risiko, ada kelainan struktural dan sudah bergejala. Sedangkan stage D atau disebut juga advanced heart failure ini pasien-pasien yang gejalanya tuh sangat jelas bahkan sampai mengganggu aktivitas dia sehari-hari dan bahkan pasien bisa bolak-balik rawat di rumah sakit karena heart failure-nya gitu ya walaupun sudah mendapatkan GDMT yang optimal. GDMT itu guideline directed medical therapy gitu ya. Nanti akan kita bahas. Jadi heart failure di sini merupakan suatu kondisi yang progresif gitu ya. Bisa mulai dari FRIS aja terus ke kelainan struktural ke heart failure simptomatik stage C sampai akhirnya ke advanced heart failure. Oleh karena itu kita perlu nih untuk bisa mengidentifikasi dini sejak awal sehingga kita bisa mencegah progresivitas penyakit ini nih. Yang continuum of disease progression dari heart failure ini bisa kita cegah dari awal. Nah, ini kalau di dalam bentuk bagannya ya stage A ini at risk. Jadi pasien yang ada risiko heart failure tapi tanpa tanda dan atau gejala heart failure juga belum ada kelainan struktural dari jantungnya. Ini misalnya pasien-pasien ada hipertensi, pasien CVD, diabetes, obesitas, pasien-pasien yang terpapar obat-obatan kardiotoksik, misal pasien kanker. Kemudian dapat obat golongan antrasiklin seperti doxorubicin atau dapat trastuzumab. Nah, itu dia bisa ada efek kardiotoksik tuh bisa menurunkan ejection fraction pasien. Nah, itu kan berarti dia at risk. Tapi selama dia belum ada kelainan struktural dari jantung dan juga belum ada simptom, maka berdasarkan efek CAH ini masuknya ke stage A. Ini belum dibilang heart failure sebenarnya, at risk aja. Stage B, pre-heart failure, juga belum dibilang heart failure, belum dibilang sampai ke heart failure yang simptomatik, karena dia baru ada kelainan struktural. Kayak misalnya pasien hipertensi, terus pas di EKO, ada LVH konsentrik nih, ada left ventricular hypertrophy, atau pasien tadi hipertensi udah ada dilatasi atrium kiri, tapi belum ada gejala heart failure sama sekali. Nah ini masuknya ke stage B, gitu ya. Jadi
udah ada kelainan struktural, mungkin udah ada bukti peningkatan tekanan pengisian ventrikel kiri, udah ada faktor risiko, tapi pasiennya nggak ada gejala sama sekali, nggak ada gejala dan tanda dari heart failure. Nah, ini semua nih bisa berkembang nih dari A bisa ke B, terus bisa lanjut ke C. C ini adalah heart failure yang udah simptomatik. Jadi pasiennya udah ada kelainan struktural dari jantung dan juga udah ada gejala, tanda dan atau gejala heart failure. Nah, ini juga bisa berlanjut dari stage D, mungkin kalau tata laksana yang nggak adekuat, atau karena faktor-faktor yang lain, pasien bisa jatuh ke kondisi yang stage D atau advanced heart failure. Ini pasien yang persisten NIHA kelas 3 atau 4 gitu ya, sehingga aktivitas sehari-harinya pun sangat terganggu gitu, aktivitas yang ringan sekalipun, atau bahkan at rest pun saat istirahat pun pasien bisa mengalami keluhan heart failure. Dan pasien-pasien yang udah di stage D ini atau advanced heart failure biasanya itu angka rehospitalisasinya juga sangat tinggi. Nah, dalam 1 tahun dia bisa bolak-balik rawat di rumah sakit karena heart failure-nya gitu ya. Walaupun udah mendapatkan GDMP yang optimal. Oke, nah ini trajectories of heart failure. Jadi kalau digambarkan ini dari jurnal 2026 yang Second Universal Definition of Heart Failure, bahwa heart failure ini suatu disease progression gitu ya. Mulai dari stage A, ada faktor risiko aja, tanda kutip, kemudian mungkin kalau tidak ditata laksana dengan baik nih risk factor-nya bisa jatuh ke stage B, pre-heart failure. Dari stage B pun bukan tidak mungkin pasien bisa sampai ke kematian, hasil akhirnya kematian. Dari stage B bisa lanjut lagi ke stage C, yang heart failure simptomatik. Dari stage C bisa lanjut ke stage D atau advanced heart failure. Nah, terus kalau teman-teman lihat di sini dari stage C ini dia bisa improvement ya. Kayak tadi heart failure improve ejection fraction. Jadi mungkin setelah diobati, tata laksana, etiologi dan lain-lain kemudian ejection fraction-nya perbaikan jadi lebih dari 40%, maka pasien mengalami improvement. Nah, ada dua terminologi yang baru dikenalkan di jurnal ini salah ini maaf. Ini 2000 yang baru ini 2026. Jadi ada istilah remission heart failure dan recovery heart failure. Jadi remission heart failure ini pasien-pasien yang ejection fraction-nya kemudian sudah normal, gejalanya minimal, jadi masih ada gejala heart failure tapi minimal. Kemudian untuk kayak kadar NT-proBNP-nya tuh udah cenderung stabil gitu. Nah, ini kita kategorikan sebagai remission heart failure. Cuma perlu diperhatikan bahwa pasien-pasien dengan remission heart failure juga tetap masih rentan untuk relapse gitu ya. Dia bisa, teman-teman lihat di sini panahnya juga ya dia bisa balik lagi ke yang symptomatic heart failure gitu. Nah, terminologi lain adalah recovery heart failure. Recovery heart failure ini ketika dalam follow up panjang gitu, dalam pemantauan udah lebih lama lagi, ternyata pasien ini EF-nya normal, struktur jantungnya balik normal lagi, gejalanya nggak ada sama sekali, NT-proBNP normal. Nah, ini bisa kita kategorikan sebagai recovery heart failure. Walaupun dari jurnalnya disebutkan bahwa nggak banyak gitu ya, pasien-pasien yang kayak gini nih nggak banyak. Gitu. Nah, ini jadi trajectory of heart failure yang teman-teman bisa ketahui. Nah, umumnya pasien tuh seringnya tuh datang ke kita dengan stage C nih, gitu ya. Jadi kalau mungkin ada datang stage A, stage B, tapi seringnya kita kurang mewaspadai bahwa ini pasien at risk loh untuk progresi ke arah heart failure. Oke, nah ini kalau trajektori dari stage C sendiri nih, karena sebagian besar pasien datang ke kita udah dengan stage C heart failure umumnya, pas udah ada keluhan baru ini kan ya biasanya pasien baru tuh berobat ke dokter. Ada beberapa trajektori. Yang pertama new onset atau de novo heart failure. Itu terminologi untuk pasien-pasien yang baru didiagnosis heart failure yang tidak ada riwayat heart failure sebelumnya. Atau yang lainnya ada resolusi gejala. Jadi ini yang HF remisi tadi. Jadi pasiennya gejalanya perbaikan bahkan sampai minimal gitu ya. Apa namanya? Mungkin ejection fraction udah agak perbaikan gitu. Atau ada juga yang ejection fraction mungkin belum perbaikan tapi gejalanya juga udah perbaikan. Nah, ini resolution of symptoms. Jadi salah satu trajektori dari stage C heart failure juga kalau mengalami perbaikan. Ada juga yang persistent heart failure. Jadi ongoing symptoms or signs. Jadi tanda dan atau gejalanya itu kayak ada terus-terusan gitu loh. Dan bahkan kapasitas fungsionalnya pun juga sampai terbatas pada pasien-pasien ini. Nah, ini tersebut persistent heart failure. Dan ada juga terminologi worsening heart failure. Worsening heart failure ini pasien-pasien heart failure stage C yang gejala atau tanda dan kapasitas fungsionalnya itu mengalami perburukan. Nah, pada pasien-pasien worsening heart failure ini seringkali kita butuh sampai harus modifikasi terapi, entah naikin dosis obat-obatannya, atau naikin dosis naikin dosis GDMP-nya atau naikin dosis diuretiknya. Mungkin tadinya kebutuhan dosis diuretisnya kecil, sekarang butuh agak lebih tinggi, atau bahkan mungkin kita harus sampai mengubah diuretiknya yang tadinya oral udah nggak respons, kita harus sampai ke intravena. Jadi beberapa kasus bahkan sampai harus butuh perawatan di rumah sakit, terutama untuk pemberian terapi intravena karena ada worsening, ada perburukan dari gejala atau tanda atau kapasitas fungsional dari heart failure.
Nah, ini etiologi heart failure. Jadi setiap pasien yang teman-teman diagnosis sebagai heart failure, teman-teman harus sampai akhirnya memikirkan, jadi kira-kira apa nih penyebab heart failure pada pasien ini gitu. Sehingga kita bisa juga menata laksana etiologinya gitu. Tidak sekedar memberikan terapi untuk heart failure-nya. Heart failure kan misalnya udah kayak di ujungnya nih. Nah, kita harus cari tahu etiologinya apa sih. Nah, ada beberapa penyebab utama dari gagal jantung ya. Yang paling baik itu adalah ischemic heart disease ya. Coronary artery disease atau pasien yang bahkan masuknya lewat ACS, infark miokard. Kemudian penyakit jantung katup juga bisa menjadi penyebab heart failure, misalnya aortic stenosis, mitral regurgitation. Hipertensi juga bisa jadi salah satu penyebab heart failure akibat adanya pressure overload dalam jangka waktu lama menyebabkan LV hipertrofi. Pada akhirnya pasien jatuh ke kondisi heart failure. Aritmia juga bisa menyebabkan heart failure. Misalnya atrial fibrilasi, takikardi induced kardiomyopati, kardiomiopati mulai dari dilated kardiomiopati, hipertrofi kardiomiopati, restriktif kardiomyopati ataupun genetik ini juga bisa menjadi salah satu etiologi heart failure. Penyebab lain yang juga bisa jadi penyebab heart failure, mulai dari congenital heart disease, myocarditis, karena penyebab apapun, tergantung kondisi pasien, infiltrative disease, seperti amyloidosis, sarkoidosis, ya walaupun prevalensinya tidak banyak gitu ya. Obat-obatan kardiotoksik, yang saat ini banyak mungkin kasusnya bisa kita temukan adalah pasien-pasien kanker yang mendapatkan anthracycline atau trastuzumab yang HER2 targeted HER2 terapi itu dia ada efek untuk cardiac dysfunction atau kelainan endokrin, misalnya pasien-pasien dengan hipertiroid. Ini semua bisa menjadi etiologi heart failure dan ini pada setiap pasien-pasien heart failure harus teman-teman cari ini apa sih penyebabnya. Nah, tentunya bukan berarti terus semua kita cekin apa namanya ke arah ini semua gitu ya. Tentu teman-teman bisa memperkirakan mulai dari tadi clinical assessment, physical examination dengan hasil pemeriksaan penunjang yang lain sehingga bisa mengerucut ke arah oh kemungkinan etiologinya kayaknya ini nih gitu. Kayak misal pasien klinis heart failure terus ternyata juga ada klinis anginanya, ejection fraction-nya rendah, terus apa dari ekokardiografi mungkin ada hipokinetik di segmen miokard tertentu, mungkin dari EKG-nya juga ada gelombang Q, kita curiga ada old myocard infarct. Kok rasa-rasanya ini pasien mungkin penyebabnya coronary artery disease nih, nanti mungkin bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan misalnya apakah for angiografi atau CT scan angiografi, jadi tergantung nanti stratifikasi risiko pada pasien gitu ya. Atau misalnya pasien heart failure, kemudian terus dari pemeriksaan fisik teman-teman temukan kayaknya ada pulsus defisit ya gitu antara apa namanya heart rate sama frekuensi nadinya kok nggak sama. Terus konfirmasi diagnosis EKG atrial fibrillasi oh jangan-jangan AF sebagai sebab heart failure-nya. Jadi intinya teman-teman harus mencari etiologi heart failure dari setiap pasien yang teman-teman diagnosis sebagai heart failure gitu ya. Jadi harus selalu diidentifikasi karena bisa mempengaruhi terapi dan juga tata prognosis pasien. Nah, ini ada beberapa kemungkinan penyebab reversible dari heart failure gitu ya. Jadi ingat kita harus terapi penyebabnya selain kita terapi heart failure itu sendiri. Ya, kayak misalnya iskemia gitu. Mungkin bisa dilakukan revaskularisasi bila memang ada indikasi aritmia, atrial fibrilasi misalnya takikardi induced kardiomyopati, bahkan pada pasien-pasien HFrEF, heart failure reduced ejection fraction yang memang terus kemudian ada atrial fibrilasi dan tidak ada penyebab lain yang menyebabkan heart failure itu udah indikasi kelas 1 untuk dilakukan ablasi. Nah, itu kan bisa jadi ada treatment lain gitu untuk memperbaiki prognosis dan juga menata laksana pasien tersebut. Kemudian ada kelainan endokrin, misalnya pasien ada hipertiroid, ya mungkin berarti teman-teman bisa sambil tata laksana juga kondisi hipertiroid pada pasien biar nggak makin progresi ke arah yang jelek nih pasien apa heart failure-nya. Kemudian anemia atau defisiensi besi ini juga harus tata laksana karena juga bisa meningkatkan mortalitas gitu ya. Sekaligus dicari penyebabnya apa nih biar diatasi. Obat-obatan kardiotoksik tadi sudah disebutkan misalnya anthracycline, trastuzumab, ini bisa menurunkan fraksi ejeksi ventrikel kiri. Miokarditis ya, dengan berbagai penyebab juga bisa menyebabkan heart failure atau kelainan katup jantung juga bisa menyebabkan heart failure. Ini sekali lagi etiologi harus teman-teman evaluasi ya, diidentifikasi dan ditata laksana dengan baik. Nah, sekarang gimana sih tata laksana heart failure gitu? Yang pertama, ini kita lihat dulu kalau berdasarkan stage yang tadi menurut ACCAH, yang disease progression continuum dari heart failure gitu ya. Tadi kan ACCAH membagi stage A, B, C, D, di mana A itu at risk, B itu pre-heart failure, belum ada simptom, C itu udah ada symptomatic heart failure, D itu advanced heart failure. Kita lihat kalau masih stage A, apa sih tujuan terapi kita? Kita untuk mencegah heart failure, karena dia belum terjadi heart failure. Dengan cara apa? Dengan cara modifikasi faktor risiko. Kalau pasien ada diabetes, kita tata laksana diabetesnya, kita kontrol gula darahnya. Pasien ada hipertensi, kita tata laksana hipertensi, kita kontrol tensinya.
pasien ada obesitas, nilai kita tata laksana, kita turunkan berat badan dan lain-lain. Dan juga modifikasi gaya hidup sehat. Ya, jadi di stage A ini kita cegah jangan sampai pasien jatuh ke kondisi heart failure dengan cara kita kontrol faktor risiko yang ada pada pasien tersebut. Untuk stage B, ini pasien yang ada risiko dan sudah ada kelainan struktural, tapi belum bergejala, belum ada gejala heart failure. Jadi tujuan terapinya apa? Kita mencegah jangan sampai pasien jatuh ke kondisi symptomatic heart failure. Ya, jadi kita terapi nih structural heart disease-nya. Kita bisa berikan obat-obatan yang memang evidence based. Seperti misalnya pasien hipertensi itu sudah ada LVH konsentrik. Mungkin kita bisa berikan untuk antihipertensinya kita pilih golongan ACE inhibitor atau ARB karena dia ada efek anti remodeling jantung. Gitu. Kemudian untuk stage C ini kan udah HF simptomatik. Jadi tujuan terapinya apa sih? Kita untuk memperbaiki outcome. Yang ujung-ujungnya adalah menurunkan mortalitas dan menurunkan rehospitalisasi pada pasien. Ini dengan memberikan guideline directed medical therapy atau GDMT yang nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Selain juga modifikasi gaya hidup, bisa sampai device terapi. Device terapi bila ada indikasi. Kemudian stage D ini sudah advanced heart failure, ini terapinya udah sampai seperti LVAD, heart transplant, atau bahkan bisa paliatif atau supportive care pada beberapa pasien yang memang mungkin tidak tidak ada indikasi untuk transplant ataupun LVAD. Jadi prinsipnya apa sih tujuan tata laksana heart failure untuk menurunkan mortalitas, menurunkan hospitalisasi, memperbaiki kualitas hidup dan memperlambat progresivitas penyakit ke arah heart failure kalau belum heart failure atau memperlambat progresivitas misalnya yang sudah simptomatik heart failure jangan sampai jatuh ke kondisi advanced heart failure. Ya, jadi mencegah disease progression yang pada akhirnya ujung-ujungnya kita bisa memperbaiki survival pasien. Nah, sekarang kita masuk ke terapi. Pertama kita terapi HFrEF ya. Terapi HFrEF garis besarnya ini mungkin teman-teman udah sering dengar di mana-mana gitu ya. Ini udah banyak banget itu terapi 4 pilar. Jadi setelah teman-teman menegakkan diagnosis, oke ini pasien HFrEF gitu ya, teman-teman tata laksana kognitif, kemudian teman-teman bisa menginisiasi GDMT, Guideline Directed Medical Therapy. Untuk HFrEF ada 4 pilar yang sudah terbukti secara klinis, studinya juga sudah banyak bahwa itu bermanfaat, indikasi kelas 1, jadi direkomendasikan. Jadi ARNI atau ACE inhibitor atau ARB, beta blocker, MRA, SGLT2 inhibitor. Sedangkan untuk diuretik ini bukan suatu terapi yang wajib diberikan pada setiap pasien HFrEF, pada semua pasien HFrEF. Jadi diuretik ini dia bisa diberikan pada semua spektrum ejection fraction, baik yang reduce, multi-reduce, ataupun preserve ejection fraction selama ada kongesti. Jadi kalau nggak ada kongesti, diuretik bukan suatu yang wajib diberikan. Beda halnya dengan 4 pilar ini nih. Kalau 4 pilar ini pada kasus HFrEF, teman-teman sebisa mungkin wajib berikan gitu, selama tidak ada kontraindikasi pada pasien. Jadi teman-teman harus inisiasi dan kemudian setelah diinisiasi nih empat-empatnya, terus apa sih langkah selanjutnya? Jadi di guideline yang terbaru, kalau yang sebenarnya itu 2017 kalau nggak salah, itu kan kita untuk HFrEF tadinya tuh pemberian 4 pilar ini tuh secara sekuensial. Jadi pertama masukin dulu ACE inhibitor atau ARB. Oh nih kelasnya masih jelek, masukin lagi beta blocker. Oh masih jelek, masukin lagi MRA, mineralocorticoid receptor antagonis ya, eplerenone atau spironolactone. Jadi dulu tuh sekuensial, tapi yang sekarang kita bisa masukin simultan secara berbarengan. Bila memang memungkinkan, kalau bisa masuk empat-empatnya sekaligus empat-empatnya kita masukin. Gitu ya. Jadi nggak nunggu ini dulu satu dosis, oh S inhibitor udah sampai maksimal, oke, terus baru masuk lagi beta blocker, nggak gitu. Jadi sekarang kita menganut terapinya itu secara simultan. Setelah kita masukkan inisiasi 4 obat ini, 4 pilar ini, kemudian langkah berikutnya apa sih? Kita nggak berhenti sampai situ gitu, nggak terus puas, oke saya udah masukin nih 4 pilar HFrEF, udah setiap dia kontrol, asal nih hanya bagus kok kelas 1, terus udah cukup. Enggak, jadi pasien-pasien HFrEF kita butuh untuk mentitrasi, maksudnya titrate to target dosing accelerated. Jadi teman-teman harus selalu ada upaya untuk mentitrasi dosis dari tiap-tiap obat ini sampai ke dosis target atau dosis maksimal yang dapat ditoleransi pasien. Misal, misalnya beta blocker kan bisa teman-teman kasih bisoprolol, carvedilol, metoprolol. Misal bisoprolol deh yang banyak gitu ya, di mana-mana insya Allah ada. Bisoprolol target dosisnya itu 10 mg gitu. Jadi kalau misalnya mungkin di awal teman-teman kasih dosis kecil 2,5 mg. Pas pasiennya kontrol lagi, kemudian teman-teman nggak ada kontraindikasi nih buat naikin dosis, heart rate-nya juga masih di atas 70, maka teman-teman harus naikin gitu. Naikin saya ke 5 mg. Jadi jangan karena, oh nih kelasnya udah bagus nih dok, udah nggak ada keluhan atau simptomnya minimal, terus kita cukup puas dengan udah masukin. Jangan, kita harus selalu ada upaya untuk titrasi dosis sampai ke target dose atau dosis maksimal dari toleransi pasien. Gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya pasiennya udah improve ejection fraction dalam pemantauannya, nih teman-teman lihat panahnya sini tetap continue GDMT.
Jadi bahwa sampai saat ini di semua literatur yang ada, HF improve ejection fraction, GDMT, obat-obatan HFrEF tetap dilanjutkan. Nah, ini kalau misalnya pasiennya ejection fraction kurang dari 35 dengan survival rate-nya lebih dari 1 tahun, ada tempatnya teman-teman untuk pertimbangkan pemasangan device ICD gitu ya sebagai primary prevention kalau belum ada kejadian sudden cardiac death, kalau udah ada jadi secondary prevention. Atau kalau ejection fraction kurang dari 935, normal sinus rhythm, KRS-nya lebar-lebar dan ada LBBB, ada tempatnya device CRTD. Ya. Nah, kemudian dalam perjalanan misalnya pasien jatuh ke kondisi stage D ini, refractory heart failure atau advanced heart failure, maka bisa pertimbangkan mechanical circulatory support gitu ya, cardiac transplant atau ya palliative care. Ya, jadi ini 4 pilar ini penting untuk diperhatikan pada pasien HFrEF. Nah, bagaimana dengan pasien mildly reduced ataupun preserved ejection fraction? Nah, jadi kayak tadi di awal kan bahwa terapi itu nanti akan beda gitu untuk setiap apa namanya, penggolongan heart failure, reduced dengan mildly reduced dan preserved itu beda. Jadi untuk mildly reduced, mengacu pada guideline ini, yang indikasi kelas 1 adalah diuretik apabila ada kongesti. Lagi-lagi ya, diuretik ini indikasi kelas 1 untuk semua spektrum heart failure, tapi hanya bila ada kongesti. Jadi dia bukan terapi yang rutin. Dan juga SGLT2 inhibitor dapagliflozin, empagliflozin. Sedangkan untuk pilar-pilar yang lain yang tadi teman-teman lihat di HFrEF itu indikasi kelas 1, kayak ACE inhibitor atau ARNI atau ARB, MRA, beta blocker, pada MREF ini kelas 2B. Namun kalau teman-teman lihat di literatur-literatur itu, apa namanya, pasien-pasien heart failure mildly reduced ejection fraction, itu disebut-sebut kemungkinan patofisiologinya mirip dengan reduced gitu ya. Mungkin nanti penelitian akan berkembang. Nah, jadi bila tidak ada kontraindikasi, teman-teman bisa perlakukan sebagai reduced ejection fraction. Apalagi bila memang EF-nya tuh mildly reduced tapi deket-deket reduced gitu. Misalnya kayak 42 gitu kan, 43. Itu kan kalau echo tuh teman-teman kan kayak men-tracing ini ya, men-tracing apa namanya LV gitu. Nah, itu kan geser-geser dikit bisa mempengaruhi EF gitu karena itu operator dependent. Jadi selama tidak ada kontraindikasi bisa teman-teman perlakukan sebagai HFrEF gitu selama tidak ada kontraindikasi. Nah, bagaimana dengan heart failure preserved ejection fraction? Sampai saat ini sama diuretik cuma kalau ada kongesti. Terapi lain yang rekomendasi kelas 1 itu SGLT2 inhibitor, dapagliflozin atau empagliflozin. Selain itu kita tata laksana etiologinya baik itu komorbid kardiovaskular maupun yang non kardiovaskular. Oke, nah ini 4 pilar GDMT ya untuk HFrEF. Jadi mulai dari ARNI, ACE inhibitor atau ARB, ini salah satu aja. Beta blocker, MRA, mineral corticoid receptor antagonis, SGLT2 inhibitor. Apa sih sebenarnya tujuan kita ngasih 4 obat ini gitu ya? Jadi ini pada akhirnya ujung-ujungnya bisa menurunkan mortalitas kardiovaskular, menurunkan hospitalisasi karena heart failure, meningkatkan kualitas hidup, dan juga menurunkan progresivitas penyakit. Nah, jadi prinsipnya adalah start early, titrate rapidly. Jadi ada studi-studi gitu ya, titrate HF sama CAM HF kalau saya salah. Itu studi yang dia melihat nih bahwa dibagi nih ada pasien-pasien heart failure HFrEF yang kemudian dapat obat-obatan 4 pilar itu dengan sampai ke target dose. Ada yang dia cuma setengah dosis dari target, kayak misalnya kalau bisoprolol target dosisnya 10, nah dia dapatnya 5 mili, ramipril harusnya 10, dapatnya 5 mili. Jadi dibagi tuh, ada yang kelompok dapat target dose 100%, ada yang dapat half dose 50% dari dosis, ada yang low dose di bawah itu. Kayak misalnya bisoprolol 2,5, ramipril 2,5, itu kan di bawah dari setengahnya target dose bahkan. Nah, kemudian itu dari hasil studinya, ternyata pasien-pasien yang mendapatkan 4 pilar sampai target dose itu bisa menurunkan mortalitas sangat jauh, jadi rendah sekali dibandingkan dengan pasien-pasien yang dapatnya cuma 50% dosis atau bahkan di bawah 50%. Itu jauh banget menurunkan mortalitas. Nah, jadi itu kenapa penting sekali untuk mentitrasi. Jadi tidak sekedar, oh saya udah masukin 4 pilar. Enggak, ternyata masukin 4 pilar doang, tapi dosisnya nggak adekuat, nggak dititrasi, itu ternyata hasilnya mortalitasnya masih cukup tinggi gitu ya. Mungkin karena itu mortalitas heart failure di Indonesia khususnya juga masih tinggi. Kita mungkin udah masukin 4 pilar, tapi belum difiltrasi gitu ya. Jadi disebutkan bahwa kalau kita bisa menginisiasi segera gitu ya, bahkan dalam 2 sampai 4 minggu pertama, bahkan untuk titrasi sebenarnya bisa lebih cepat, setiap 2 minggu bisa dititrasi gitu ya. Kalau memang memungkinkan, sehingga kita bisa lebih cepat mencapai target dose atau dosis maksimal yang dapat toleransi pasien. Yang pada akhirnya ujung-ujungnya kita harapkan mortalitasnya bisa langsung jauh turun nih. Gitu. Dan ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan, saat ini kita menganutnya simultan, jadi jangan tunggu sampai, oh ACE inhibitornya kita maksimalin dulu nih, baru beta blocker masuk. Enggak. Kita bisa masuk bareng-bareng, naikin bareng-bareng. Jadi mending
teman-teman bisa masukin empat-empatnya, tapi mungkin dosisnya kecil-kecil dulu, nanti diterasi pelan-pelan dalam follow up-nya ketika pasien kontrol, daripada teman-teman langsung, oh Ramipril masuk 10, tapi terus nggak masukin beta blocker, nggak masukin MRA, nggak masukin SGLT2 inhibitor gitu. Jadi kita menganut yang simultan. Nah, ini ada suggested sequence dari ACC, walaupun sih ini tetap penerapannya individualized ya, tergantung kondisi pasien. Bisa mungkin di awal teman-teman mulai SGLT2 inhibitor, walaupun seperti kita ketahui sampai saat ini belum di-cover oleh BPJS, sedangkan sebagian besar pasien yang kita tangani ya BPJS gitu ya. Dan evidence-based beta blocker. Kemudian bisa dilanjutkan ARNI atau ACE inhibitor atau ARB, MRA, dan tetap kita prinsipnya harus mentitrasi semua 4 obat ini sampai ke dosis maksimal yang dapat ditoleransi. Tentunya jangan lupa ada hal-hal yang harus kita pantau, tekanan darah. Untuk kita hindari itu hipotensi simptomatik, karena ini obat-obatan si 4 pilar ini semuanya ada efek nurunin tensi. Ya, walaupun SGLT2 inhibitor efeknya paling rendah dan bisa diabaikan gitu ya terhadap tekanan darah, tapi sebagian besar ada efek terhadap blood pressure, sehingga ini penting untuk kita pantau dan hindari hipotensi yang simptomatik. Heart rate juga bisa kita pantau, renal function, kita pantau kreatinin dan IGFR, kalium, terutama ini kayak pasien ada yang dapat ARNI, ACE inhibitor, ARB atau MRA, ini kita perhatikan kadar kaliumnya, hati-hati dengan hiperkalemia gitu ya. Kemudian status volume. Kita nilai kongesti dan juga kebutuhan diuretik. Oke, nah ini berdasarkan HF phenotype gitu ya. Jadi kalau HFrEF seperti yang tadi dibahas, jadi 4 pilar. Untuk multi-reduce bisa kita pertimbangkan HFrEF terapi selama tidak ada kontraindikasi, terutama SGLT2 inhibitor yang memang saat ini sudah indikasi kelas 1, tadi rekomendasi yang warna hijau, dengan individualized GDMT. Untuk HFrEF, SGLT2 inhibitor yang sampai saat ini kelas 1, treat comorbid, optimize blood pressure, kalau ada AF ditata laksana, dan diuretik bila ada kongesti. Untuk improve ejection fraction, continue GDMT indefinitely despite improvement in LVEF. Jadi biarpun ada perbaikan, tetap lanjut GDMT, jangan dikurang-kurangin, jangan di-stop-stopin, kecuali memang ada kontraindikasi. Ya, untuk semua fenotip HF bisa restriksi natrium bila memang diperlukan, exercise dan kardiak rehab, vaksinasi, berat badan mungkin kalau bisa kita turunkan berat badannya, dan tata laksana komorbid jangan lupa. Nah, ada hal yang menarik nih. Seringkali pasien-pasien HFrEF, mungkin kalau teman-teman yang udah banyak ketemu pasien HFrEF, seringkali itu pasien-pasien HFrEF tuh tensinya tuh cimit-cimit gitu ya, tensinya tuh rendah gitu. Jadi emang dia nggak diapa-apain aja tensinya rendah ya, karena ejection fraction yang rendah, cardiac output rendah, terus tensinya rendah gitu ya. Nah, jadi kalau pasien-pasien yang low blood pressure, tekanan darahnya itu di bawah 90/60, nah teman-teman evaluasi nih, kenapa sih tekanan darahnya rendah? Apakah memang cardiac outputnya yang rendah gitu ya? Mungkin memang disfungsi sistolik LV-nya udah advance, mungkin F-nya rendah sekali belasan persen atau cuma 20-an persen gitu ya. Atau jangan-jangan ada kondisi lain, oh ternyata pasien hipovolemia. Jangan-jangan ternyata kita over diuretik, kita kasih diuretik nih furosemid terus aja kita kasih pasiennya, padahal udah kering banget nih, udah nggak ada kongesti, udah kering masih aja dikasih furosemid. Nah, pasien sampai dehidrasi, hipovolemi, hipotensinya gara-gara itu. Nah, makanya kenapa setiap pasien kontrol kita perlu evaluasi, kalau udah nggak ada klinis kongesti, tetap ingat tadi diuretik itu cuma dikasih kalau ada kongesti, kalau udah nggak ada bisa kita stop. Terus aritmia gitu ya, mungkin aritmia ada bradikardia atau takiaritmia menyebabkan low blood pressure, atau penyebab lain ternyata pasiennya sepsis, jadi tensinya turun gitu ya, ada infak miokard akut atau insuf adrenal, ini untuk ini untuk penyebab yang jarang. Ya, atau efek obat-obatan 4 pilar itu sendiri ya, yang tadi saya bilang memang dia efeknya itu nurunin tensi. ARNI, ACE inhibitor, ARB, beta blockers, atau obat-obatan lain yang non GDMT, vasodilator, misalnya CCB yang dihidropiridin, amlodipin gitu, mungkin teman-teman sering kasih diuretik. Nah, itu harus teman-teman evaluasi gitu ya. Kenapa? Karena bahwa tidak semua pasien-pasien HFrEF yang kemudian tekanan darahnya rendah nih, terus kita buru-buru kita turunin dosis GDMT atau bahkan buru-buru kita stopin. Enggak. Ingat, balik lagi, ini benefitnya besar sekali untuk kita berikan GDMT sampai ke dosis target atau dosis maksimal toleransi. Kalau terus tahu-tahu kita turunin gitu aja atau bahkan kita stop, itu inisiasinya lagi setengah mati. Dan itu otomatis outcome-nya akan jadi jelek lagi gitu ya. Jadi jangan bermudah-mudahan untuk nurunin dosis ataupun hentikan obat-obatan GDMT pada pasien-pasien HFrEF. Ini pesan sponsor ya, gitu ya. Jadi harus kita tentukan dulu pertama, ini simptomatik atau enggak nih hipotensinya. Kemudian kita evaluasi ada penyebab reversibelnya nggak sih yang bisa kita atasi dulu. Oke, nah ini ada approach untuk pasien-pasien hipotensi. Ini agak saya bahas sedikit karena banyak dijumpai gitu ya. Jadi misalnya pasien-pasien HFrEF, teman-teman udah kasih GDMT, terus systolic blood pressure-nya rendah nih, kurang dari 80, atau ada low blood pressure di bawah 90, tapi simptomatik. Nah, kita evaluasi dulu nih, ada nggak sih penyebab reversibelnya dari low blood pressure karena non-HF-nya? Itu kayak tadi, misalnya ternyata pasiennya dehidrasi, pasiennya sepsis. Kalau ada, ya itu diatasi dulu.
Atau ternyata ada obat-obatan yang non GDMT. Kayak tadi misalnya pasien ada hipertensi juga, terus kita kasih amlodipin, padahal pasien juga udah dapat ACE inhibitor karena HFrEF-nya kan, udah dapat MRA, yang kemudian juga ada efek nurunin tensi. Kita kasih lagi ada amlodipin gitu, 1 kali 5. Nah, mungkin itu bisa kita hentikan. Itu kan dia non GDMT, jadi istilahnya secara langsung terhadap heart failure dia tidak ada manfaatnya. Jadi itu bisa kita hentikan dulu. Gitu. Jadi jangan buru-buru GDMT-nya yang kita korbanin itu. Atau yang sering juga ternyata pasien dapat terapi nitrat nih. Sering kan pasien-pasien HFrEF terus ada komorbid CAD. Terus dapat nitrokap, terus dapat ISDN, diterusin aja. Padahal pasien mungkin udah nggak chest pain, udah nggak ada klinis angina. Mungkin bisa teman-teman stop. Karena dia kan sifatnya vasodilator, bisa nurunin tensi. Atau ya tadi diuretik. Padahal pasien udah kering, udah nggak kongestimasi aja on furosemide gitu ya. Dan obat-obatan lain yang nurunin tensi, tapi sebenarnya dia nggak ada manfaatnya untuk heart failure, itu bisa kita evaluasi dulu, bisa kita stop dulu. Gitu ya. Jadi jangan buru-buru GDMT-nya yang kita korbanin. Kalau masih persisten gitu ya, kita lihat kalau ternyata pasiennya shock kardiogenik, ya ini apa boleh buat. Kalau pasien shock kardiogenik atau shock sepsis sampai pakai inotropik dan atau vasopresor, ya itu baru terpaksa obat-obatan GDMT kita tunda. Tapi kalau misalnya dia ada lagi nih pilihannya, low blood pressure dengan major symptoms, ada gejala. Nah, ini pun lihat kalau teman-teman lihat nggak langsung ujuk-ujuk stop, kita down titration dulu. Jadi dosisnya mungkin kita turun jadi setengah, misal bisoprolol tadinya 5, coba kita turun jadi 2,5 kayak gitu. Nanti kemudian kita GDMT reoptimization, mungkin ketika pasiennya udah tensinya perbaikan, udah asimptomatik, bisa kita mulai lagi optimisasi lagi GDMT-nya pelan-pelan. Selalu ingat bahwa kita harus sebisa mungkin ada upaya untuk mencapai target dose atau dosis maksimal yang dapat toleransi pasien. Nah, ini kalau yang kedua ini kalau dia low blood pressure tapi asimptomatik atau gejalanya ringan-ringan aja, nih sampai diwarnain merah, do not down titrate or stop GDMT. Jadi nggak usah di stop atau di titrasi turun dosisnya. Teman-teman mungkin bisa observasi dulu gitu ya. Nanti once terus tahu pasien jadi bergejala segala atau makin rendah, ya baru mungkin titrasi dosis turun setengahnya atau gimana gitu. Ya jadi asimptomatik atau yang mild simptomatik hipotensi itu bukan indikasi untuk menghentikan GDMT. Nah, ini ada yang beberapa clinical skenario yang tadi juga disebutkan, misal pasiennya ternyata hipovolemi atau nggak ada kongesti, ya mungkin teman bisa kurangin atau bahkan stop aja loop diuretiknya. Dapat obat-obatan anti hipertensi yang non heart failure, non GDMT, ya stop aja, kayak amlodipin, ya stop aja. Nah, kalau pasien sampai bradikardi, sebenarnya teman-teman lihat dulu, kalau dia asimptomatik, mungkin bisa dipertahankan dosisnya, kalau memang masih simptomatik atau heart rate-nya rendah sekali, bisa pertimbangkan turunin dosis beta blocker bila appropriate. Kalau hiperkalemia bisa turunin atau stop dulu sementara MLA. Karena salah satu efek samping hiperkalemia, kalau ada disfungsi ginjal yang berat, bisa kita evaluasi lagi nih terkait ARNI, ACE inhibitor atau ARB berdasarkan fungsi ginjal dan juga kadar kalium. Ya, bila pasiennya tetap persisten simptomatik hypotension walaupun udah optimisasi terapi, nah ini individualized terapi. Ya, prinsipnya sebisa mungkin kita menjaga si 4 pilar itu gitu. Wah, meskipun hanya di dosis yang paling rendah sekalipun. Dan hindari kita menghentikan obat-obatan itu semuanya langsung, kecuali kalau emang ada indikasi yang benar-benar jelas. Dan kita yang perlu diperhatikan yaitu tekanan darah, heart rate, fungsi ginjal, dan elektrolit setiap pasien melakukan kunjungan setiap kita sebelum melakukan adjustment dosis ataupun mau inisiasi obat-obatan GDMT. Oke, ini sedikit bahas acute heart failure. Jadi selain chronic heart failure, pasien juga bisa jatuh kondisi acute heart failure. Definisinya adalah, jadi ada perburukan tanda dan atau gejala gagal jantung baik secara rapid atau gradual dari heart failure sehingga membutuhkan evaluasi yang urgent dan tata laksana. Ada 4 spektrum klinis untuk acute heart failure, mulai dari edema paru akut, acute decompensated heart failure. Ini yang paling banyak ya. Jadi pasien yang sebelumnya sudah ada chronic heart failure, cuma karena ada yang tadinya stable tanda kutip, kemudian karena ada faktor presipitasi tertentu, pasien jatuh ke kondisi acute decompensated. Shock cardiogenic, yang terakhir isolated RV failure. Nah, ini clinical profile untuk pasien-pasien acute heart failure bisa teman-teman lihat dari hipoperfusi dan juga kongesti. Jadi, apakah ada tanda-tanda kongesti mulai dari edema paru, edema perifer, peningkatan JVP, ortopnu, atau apakah ada tanda-tanda hipoperfusi? Akralnya dingin, oliguri, tekanan nadinya sempit, pasiennya penurunan kesadaran gitu ya, laktat yang meningkat. Nah, ini dibagi menjadi warm and dry. Kalau misalnya dia hipoperfusinya tidak ada, juga tidak ada kongesti. Warm and wet, kalau nggak ada hipoperfusi tapi ada kongesti. Cold and dry, kalau ada hipoperfusi tapi nggak ada kongesti. Atau cold and wet, kalau ada hipoperfusi dan juga ada kongesti. Gitu ya. Nah, ini nanti yang akan menentukan tata laksana acute heart failure selanjutnya. Cuma di sini saya nggak terlalu bahas panjang lebar. Jadi prinsipnya kalau pasien-pasien yang kita curiga acute heart failure,
Ya kalau memang pasien ada shock kardiogenik dan atau gagal nafas, ya ini kita terapi farmakologis, mungkin pemberian inotropik dan atau vasopresor, ventilatory support, sampai ke mechanical circulatory support. Dan sebenarnya saya menampilkan bagian ini untuk menekankan bahwa pasien-pasien acute heart failure juga harus teman-teman cari etiologi yang mempresipitasinya apa. Ada mnemoniknya CAMPIT. C-nya itu acute coronary syndrome sebagai salah satu penyebab yang paling sering. Jadi kalau teman-teman ketemu pasien acute heart failure, teman-teman harus cari nih, ini ada ACS nggak ya? Jangan-jangan acute heart failure gara-gara ACS. Pastikan dulu dia ACS atau bukan, karena akan sangat beda terapinya. Yang kedua, H-nya hipertensi emergency, A-nya aritmia, M-nya mechanical cause, misalnya ada MR akut, ruptur musculus papillaris, jadi tiba-tiba MR akut, VSD akut gitu ya. Emboli paru, I-nya infection, gitu ya, mungkin infeksi paru, gitu, bahkan sampai sepsis, T-nya tamponade. Nah ini teman-teman harus cari, jadi selain tata laksana acute heart failure, kita tata laksana etiologi akutnya itu. Nah, ini untuk cornerstone terapi acute heart failure itu umumnya adalah diuretik ya. Nah, sebenarnya ini sih bagian ini saya cuma ingin memperlihatkan bahwa pasien-pasien acute heart failure prinsipnya adalah kalau ada pasien datang acute heart failure nih, teman-teman lihat nih sebelumnya dia udah mengkonsumsi diuretik belum sih dirawat jalan. Kalau dia sebelumnya udah mengkonsumsi diuretik, kemudian jatuh ke kondisi acute heart failure, yang perlu diperhatikan adalah dosis diuretik awal yang harus teman-teman berikan minimal 1 sampai 2 kali dari dosis yang didapat pasien pada saat rawat jalan. Jadi nggak boleh lebih rendah dari itu. Misal banyak tuh kayak pasien-pasien di klinik heart failure RCM ya, karena mungkin udah lanjut, itu dia di rawat jalan aja udah 2 kali 80. Terus kalau datang ke IGD jatuh kondisi acute heart failure, nah teman-teman jangan terus kasih 40 mili, nggak bakal mempan. Jadi minimal 1 sampai 2 kali dari dosis harian yang selama ini dia dapatkan. Ya, tapi kalau pasien-pasien sebelumnya, pasien itu sebelumnya belum pernah mendapatkan loop diuretik, kita bisa mulai dari lebih dari sebenarnya 20 sampai 40 mg furosemide IV. Apa sih yang perlu dievaluasi setelah kita berikan diuretik, titrasi dosis? Yang perlu diperhatikan adalah urin output. Dengan targetnya itu lebih dari sama dengan 100 sampai 150 cc per jam. Ya, kalau udah mencapai target diuresisnya, maka kita bisa lanjut aja dosisnya, dosis yang sama. Tapi kalau nggak mencapai target, kita bisa doubling dose. Ya mungkin pada beberapa kasus kita nggak bisa benar-benar langsung doubling ya. Misal, seringkali itu kalau pasien-pasien kita tuh udah di RSCM gitu ya, udah agak-agak advance, mungkin udah ada CKD-nya juga, kita butuh dosis lebih tinggi. Dan kali dari awal kita udah langsung drip nih, furosemide 5 mg per jam. Responsnya kurang adekuat gitu. Nah, kadang-kala tensi pasien HFrEF kan suka udah agak-agak rendah gitu ya. Kita nggak bisa benar-benar langsung doubling jadi 10 sih, ya mungkin 7,5. Tapi ada action yang teman-teman bisa lakukan gitu ya, naikin dosis. Ini evaluasi lagi. Kalau misalnya mencapai target, diuresinya 100 sampai 150 cc per jam, teman-teman bisa lanjutin aja, jangan buru-buru turunin atau stop sampai benar-benar kering lah, bahasa gampang. Sampai benar-benar dekongesti. Dan jangan lupa untuk evaluasi kreatinin dan elektrolit seenggaknya setelah 24 jam. Karena diuretik itu kan dia bisa bikin hipokalemi, gitu, hiponatremi. Nanti tahu-tahu kalium rendah, aritmia, atau pasien lemes nambah masalah baru. Nah, kalau misalnya ternyata tetap belum respons diuresisnya belum adekuat, teman-teman bisa pertimbangkan kombinasi terapi diuresis. Nah, ini 2 slide terakhir. Jadi, final pearl-nya terkait heart failure. Yang pertama, heart failure itu tidak sama dengan ejection fraction. Jadi, dia merupakan sindrom klinis. Jadi, bukan fraksi ejeksi ventrikel kiri aja. Kemudian ada peran BNP atau NT-proBNP, khususnya buat merule out karena dia sensitivitasnya tinggi. Jadi, kalau normal, maka heart failure makin unlikely. Kemudian echo ini tidak sekedar ejection fraction, jadi nggak cuma bisa evaluasi ejection fraction, banyak hal yang bisa kita evaluasi dari ekokardiografi tadi kayak struktur kardia, katup, LV filling pressure dan lain-lain, kinetika dan lain-lain. Find the cause, selalu identifikasi dan tata laksana faktor-faktor reversible dari gagal jantung. Baik itu tadi etiologi chronic heart failure atau pasien-pasien acute heart failure, teman-teman juga harus identifikasi etiologinya apa dan tata laksana. 4 pilar sedini mungkin, kita inisiasi 4 pilar GDMT, sedini mungkin kapanpun pasien toleran dan jangan ditunda-tunda. Karena ada studinya, pasien-pasien yang kita inisiasi GDMT pada saat masih di rumah sakit sebelum discharge, sama yang kita inisiasi, oh nanti aja setelah dia pulang dulu ketemu di poli baru kita inisiasi, itu mortalitasnya lebih rendah pasien yang udah teman-teman inisiasi sebelum discharge dari rumah sakit. Ya, jadi jangan ditunda-tunda. Kalau nggak ada kontraindikasi langsung inisiasi. Low dose masih lebih bagus daripada nggak sama sekali. Jadi sebisa mungkin teman-teman usahakan bisa masukin walaupun dosis mungkin kecil-kecil, cimit-cimit gitu ya untuk pasien-pasien HFrEF. Continue GDMT walaupun pasien sudah mengalami perbaikan fraksi ejeksi ventrikel kiri, karena bukan berarti itu sudah sembuh, karena pasien tetap vulnerable untuk jatuh ke kondisi relapse lagi, untuk reduce lagi nanti ejection fraction-nya. Jangan stop GDMT semata-mata cuma karena tekanan darahnya rendah terus kita stop serta-merta. Jangan bermudah-mudahan stop GDMT. Kemudian correct reversible causes before reducing or stopping HF medication. Tadi pasien ada low blood pressure, jangan buru-buru stopin. Kita cari penyebab reversible apa nih yang bisa kita beresin dulu.
intinya tuh untuk ngutak-ngatik GDMT, nurunin atau bahkan nyetop itu terakhir banget ya, jalan terakhir banget. Kalau emang udah itu satu-satunya jalan. Kemudian treat the profile in acute heart failure. Tata laksana berdasarkan profil hemodinamik, apakah tadi warm atau cold, wet atau dry. Jadi nggak sekedar dari ejection fraction gitu ya. Jadi semakin teman-teman bisa mengenali gagal jantung lebih awal, lebih bisa memberikan terapi atau menginisiasi terapi lebih awal, itu outcome-nya bisa lebih baik, jauh lebih baik. Sebagai take home message, jadi yang pertama teman-teman pastikan bisa diagnose early untuk gagal jantung, identifikasi penyebab gagal jantung, start GDMT early, terutama untuk pasien-pasien HFrEF, individualized management, jadi berdasarkan fenotipnya apakah reduce, mild reduce atau preserve ejection fraction, dan think beyond blood pressure. Jadi jangan bermudah-mudahan discontinue GDMT semata-mata hanya karena hipotensi. Kita nilai dulu gejala, perfusi, dan reversible causes pertama-tama. Ya, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya kembalikan ke MC. Mungkin kita akan membacakan dari yang pertama, Dr. Firstahani, Rumah Sakit Islam Gorontalo. Izin bertanya dok, pada beberapa pasien mengalami kenaikan kreatinin setelah terapi diuretik agresif. Dalam praktik, kapan dokter menganggap worsening renal function tersebut disebut sebagai acceptable trade-off dibanding justru menjadi alasan menghentikan decongation? Mohon arahannya dokter, mungkin boleh dokter Tanti dok? Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Dokter Fistahani ya. Terima kasih dok. Ya, jadi memang kalau pasien-pasien ini kan biasanya acute heart failure mungkin ya kalau yang kita kasih diuretik agresif ya. Seringkali kemudian itu makanya kalau tadi teman-teman di algoritmanya kita perlu evaluasi fungsi ginjal ya kreatinin gitu. Nah, memang pada akhirnya kreatinin biasanya akan naik sedikit nih dok. IGFR juga akan turun sedikit karena kan kita apa ya nguras gitu ya. Bahasa gampangnya kita nguras nih, pengen ngeringin pasien. Kita bikin prerenalnya cair volume intravaskularnya pasti berkurang. Jadi otomatis IGFR pasti apa namanya akan turun gitu. Nah tapi teman-teman perhatikan kalau turunnya tuh nggak sampai setengahnya dari IGFR baseline pasien nggak apa-apa dok gitu. Karena nanti setelah dikongesi setelah pasien dikongesi ya atau kongesinya teratasi itu nanti pelan-pelan dia bisa perbaikan lagi dok. Jadi kan ada ini ya kalau teman-teman tahu cardiorenal syndrome yang tipe 1 acute heart failure kemudian bisa jadi acute kidney injury gitu. Nah itu setelah kondisi acute heart failure-nya teratasi itu nanti kondisi fungsi ginjalnya juga bisa perbaikan dok. Jadi kalau ada kondisi akut ya dia akan perbaikan. Kalau misalnya baseline-nya normal, kita harapkan nanti setelah itu dia bisa balik ke normal lagi atau acute kidney injury. Tapi kalau emang awalnya CKD nih dok, tapi mungkin CKD-nya tadinya stage-nya mungkin stage 3A gitu ya, di 40-an gitu, di atas 45 gitu. Kita 50, terus abis dikasih diuretik, abis-abisan gitu, abis dikuras, satu dia jadi agak turun gitu, mungkin jadi 38, 39. Nah, tapi setelah acute heart failure-nya teratasi, dikognitif teratasi, nanti pelan-pelan dia bisa balik lagi ke baseline-nya dia gitu dok. Ya, cuma memang kalau baseline-nya CKD, ketika kondisi aku teratasi, dia akan balik ke CKD stage yang memang baseline-nya dia. Kayak misalnya tadi dia CKD stage 3B, tadinya agak turun, 3A, terus turun ke 3B, setelah kondisi aku teratasi, dia bisa balik lagi ke 3A lagi gitu. Kalau pasien yang tadinya normal, terus agak turun, bisa kita harapkan balik lagi ke kondisi normal. Jadi nggak usah khawatir dok, karena memang secara normalnya dalam tanda kutip itu IGFR bisa jadi berpengaruh karena kita memang apa ya ngurangin ini volume intravaskularnya pasien karena kita kasih diuretik. Jadi jangan dihentikan dok. Oke, Jadi berarti tetap bisa dekongesi, reversible ya dekongesi dok ya? lanjut aja dong. Ya, dapat Preventif. ya reversible ya dok ya. Ah, Ya, terima kasih dokter Tanti. Kita lanjut ke pertanyaan dari dokter William. Dok, pada pemberian RAAS inhibitor atau ARNI terkadang terjadi peningkatan kreatinin 20-30%. Ya, mirip yang tadi ya dok ya. Sampai hmm. batas mana dokter kira-kira masih merasa aman untuk mempertahankan terapi tersebut sebelum memutuskan menurunkan dosis atau menstop pemberiannya dok? Mungkin boleh dokter? Oke, terima kasih atas pertanyaan nih Dokter William ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat di guideline-nya pun, sorry, untuk ARNI, S inhibitor atau ARB ini apa ya? Dia tuh kalau IGFR-nya di bawah 30 pun dia hitungannya hati-hati gitu ya, cautious gitu, hati-hati. Jadi bukan terus serta-merta, oh ya udah langsung stop aja gitu. Karena ternyata dia masih tetap ada manfaatnya. Nah, cuma ini saya nggak tahu nih, peningkatan kreatinin 20-30% misalnya dari stage apa ke apa. Tapi misalnya nih, meningkatnya jauh banget dari yang tadinya pasien
CKD stage 3 misal, atau stage 5 tanpa ada penyebab lain gitu ya. Nah, itu mungkin bisa teman-teman pertimbangkan mungkin turunin dosisnya gitu. Tapi yang juga perlu diperhatikan bahwa setiap ada perubahan nih, kayak gini kreatin naik, teman-teman pastiin dulu, ini beneran karena ARNI, ACE inhibitor, atau ARB, atau karena yang lain nih, gitu ya. Karena misalnya pasien sepsis bisa kreatininnya naik, gitu. Pasien overdiuresis atau dehidrasi bisa kreatininnya naik. Nah, jadi pastikan dulu nggak ada penyebab reversible yang lain. Kalau memang itu murni karena obat-obatan ini benar-benar karena ARNI, S inhibitor atau ARB-nya, mungkin jangan buru-buru stopin. Teman-teman bisa bikin half dose, terus nanti dievaluasi lagi dok kreatininnya, perbaikan atau enggak. Gitu. Kalau misalnya malah nggak masih tetap nggak bisa balik ke kondisi awal dia yang padahal awalnya tuh kreatinnya rendah banget nih. Nah, itu mungkin bisa pertimbangan stop dengan catatan nggak ada penyebab lain ya dok ya. Tapi yang pertama harus dievaluasi cari dulu ada reversible causes yang lain nggak sih? Jangan-jangan ada obat nefrotoksik yang lain yang juga diberikan pada pasien gitu ya. Karena kan pasien-pasien heart failure kita seringkali obatnya tuh nggak cuma obat heart failure gitu ya. Biasanya pasien sih kalau di apa at least di rumah sakit saya gitu ya itu nggak mungkin lah apa namanya asesnya heart failure aja gitu. Pasti udah ada yang lain-lain. Nah, itu banyak juga obat-obatan yang nefrotoksik lain. Mungkin itu dulu evaluasi kalau memang teman-teman udah yakin nih kayaknya karena ARNI ini karena RAS inhibitornya, ini kreatininnya bisa pertimbangkan half dose dulu dok. Kalau di half dose terus kreatinnya makin naik atau STKE ya mungkin baru pertimbangan stop gitu. Tapi sebenarnya kalau lihat di guideline-nya IGFR kurang dari 30 tuh sebenarnya bukan kontraindikasi juga untuk pemberian RAS inhibitor ini. Cuma kita perlu hati-hati aja. Kenapa hati-hati terutama yang ARNI lebih ke karena di studi paradigm HF yang apa namanya untuk mengevaluasi manfaat ARNI itu kita mengeksklud studinya tuh mengeksklud pasien-pasien yang IGFR-nya di bawah 30 itu aja sih makanya jadi lebih hati-hati. Jadi yang pertama sih pastikan dulu ini benar gara-gara itu nggak sih. Kalau emang gara-gara obat itu nih udah nggak ada penyebab lain banget dok, ini saya yakin gara-gara itu. Oke, teman-teman bisa boleh half dose. Kalau masih tetap jelek, coba ya boleh stop deh, terpaksa. Intinya itu jalan terakhir banget ya. Jadi jangan bermudah-mudahan stop GDMT. Oke, berarti cari etiologi lainnya dulu ya dok ya. Ya. Oke, dari dokter Raffi dok, pada pemeriksaan HF dengan overload cairan, apakah pemeriksaan echo khususnya subcostal view Hmm. rutin bisa digunakan sebagai indikator terapi atau dengan pemeriksaan fisik klasik saja sudah cukup dokter? Mungkin boleh dokter Tanti pencerahannya dok? Oke, terima kasih Dokter Muhammad Rafi. Ya, jadi memang idealnya ya dok, kita kalau main idealnya memang kita bisa pakai echo ya dok, ya. Di subcostal kita bisa lihat IVC-nya nih, apakah IVC-nya ada dilatasi atau enggak, kemudian apa namanya collapsibility-nya apa namanya lebih dari 50% atau tidak untuk kita menilai status kognitif pasien. Idealnya memang seperti itu dok, sehingga itu bisa sangat membantu kita untuk evaluasi kondisi kognitif pasien. Oh, kayaknya udah perbaikan nih, mungkin dosisnya bisa kita turunkan seperti itu. Tapi seringnya kan ini ya mungkin lebih banyak vaskes yang nggak bisa kayak gitu gitu ya. Jadi kalau memang nggak bisa kayak gitu ya ya kita ini deh kita mengandalkan dalam tanda kutip ya pemeriksaan fisik. Mungkin teman-teman bisa evaluasi rongki basal halusnya. Mungkin tadinya seluruh lapang paru, mungkin ini udah mulai-mulai sepertiga basal. Oh, nah, berarti ini udah perbaikan. JVP-nya mungkin tadinya sampai 5+3, sekarang kok kayak udah 5+0, udah agak turun. Oh, kemudian udah perbaikan. Pitting edem di tungkai tadinya gede banget, ini udah perbaikan. ASI tes tadinya gede banget, udah berkurang. Nah, teman-teman itu juga bisa jadi parameter bahwa oh ini sepertinya kongesti udah perbaikan gitu ya. Memang idealnya sih kita melihat IVC, tapi saya yakin di sini jangan kan itu di RSCM kita nggak rutin melakukan itu kecuali memang yang di ruang rawat intensif ya. Karena kadang saking banyaknya pasien ikut heart failure nggak semuanya tuh dirawat di ICU gitu kalau di RSCM. Jadi seringkali mungkin kondisi udah agak stabil kita di ruang rawat biasa. Nah itu agak tidak mampu laksana untuk setiap pasien kita kemudian intip-intip ICU-nya. Tapi memang idealnya begitu dok. Tapi kalaupun enggak kita masih sangat bisa memanfaatkan pemeriksaan fisik kita dok. Baik, terima kasih banyak Dokter Tanti. Kita masuk ke dua pertanyaan terakhir ya dok ya, karena keterbatasan waktu. Mohon maaf sekali teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaan. Nanti mungkin boleh disimpan pertanyaannya, ditanyakan ke Hopkaris 2026 ya. Jangan lupa Ya betul. ikut. Oke, ini dok dari Muhammad Zaki Inanda, Rumah Sakit M Jamil Padang, terkait manajemen HFpEF yang juga obesitas atau sindrom metabolik saat ini, pendekatan terapi ideal untuk kelompok ini masih terus berkembang dok. Pada kondisi pasien seperti apa kita baiknya mulai optimalkan terapi metaboliknya dengan SGLT
SGLT2 inhibitor atau GLP1RA sejak awal ketimbang berfokus mengatasi retensi cairannya, Dok. Mungkin boleh dibantu untuk pencerahannya, Dokter Tanti. Oke, terima kasih Dokter Muhammad Zaki. Ya, jadi balik lagi kalau untuk retensi cairan, tetap kalau ada kongesti ya, setiap pasien heart failure, spektrum ejection fraction apapun, kalau ada kongesti atau retensi cairan ya kita atasi dulu gitu ya, kita kasih diuretik. Itu satu. Nah, kemudian kalau untuk SGLT2 inhibitor ini pada setiap pasien HFpEF selama tidak ada kontraindikasi ini bisa kita berikan dok. Baik dia dengan atau tanpa diabetes. Jadi walaupun pasien HFpEF tanpa diabetes pun ada tempatnya diberikan SGLT2 inhibitor. Namun yang perlu diperhatikan paling kontraindikasinya dok. Kalau IGFR di bawah 20 gitu ya, ada juga yang bilang 30 itu tidak bisa kita berikan. Jadi selama IGFR-nya masih bagus di atas itu pasien HFpEF bisa teman-teman berikan GLP inhibitor. Kalau GLP-1 reseptor antagonis ini memang ada tempatnya untuk pasien-pasien obesitas sih dok. Ini dia dua hal yang berbeda ya. Maksudnya bisa aja teman-teman tetap berikan kaitannya untuk obesitasnya gitu. Pasien yang dengan atau diabetes ini tapi ada pembahasan tersendiri nih kalau untuk obesitas. Dan ini sepanjang yang saya tahu dia kan nanti tapi nggak langsung dosis maksimalnya gitu. Jadi teman-teman bisa titrasi dosis dari dosis kecil yang 1 kali seminggunya 4 miligram. Nanti kalau toleran nanti tiap 2 minggu bisa dinaikkan dosisnya pelan sampai ke dosis yang memang diharapkan untuk obesitas dan itu sebenarnya idealnya harus ya terus-terusan dok kalau memang kaitannya dengan obesitas gitu ya. Itu harus terus-terusan karena kalau dan juga jangan lupa kalau pasien-pasien yang menggunakan GLP-1 reseptor antagonis itu juga harus sambil melatih massa ototnya, harus exercise juga karena kalau enggak nanti apa namanya massa ototnya turun gitu dok. Jadi dia bisa menyebabkan seperti itu dan juga efek samping yang perlu diperhatikan dia masalah GI-nya, cuma biasa itu di awal-awal aja. Jadi itu sih dia bisa digunakan terkait karena obesitasnya. Tapi kalau GLP-1 reseptor antagonis terkait HFpEF sendiri sampai saat ini belum indikasi kelas 1. Tapi kalau memang ada obesitas bisa kita berikan. Tapi kalau untuk SGLT2 inhibitor untuk HFpEF selama tidak kontraindikasi, indikasi kelas 1 bisa kita berikan dong. Dengan atau tanpa diabetes. Mungkin kalau mau lebih jelasnya datang ke Hopekaris ya dok ya. Nah, itu sponsornya, sebenarnya pesan sponsornya itu. Benar, Dok. Oke, baik dokter. Terima kasih atas penjelasannya, Dok, dari Dokter Zaki. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir dari Dokter Gregorius Gandhi. Dok, saya izin bertanya, sebagai dokter umum, ketika ketemu pasien dengan ADHF, kapan sebaiknya melakukan tata laksana standar sesuai guideline, yakni injeksi furosemide bolus dilanjutkan dosis maintenance, dan kapan bisa melakukan sequential nephron blocking? Terima kasih dokter sebelumnya. Mungkin boleh dokter Tanti, dok? Oke, terima kasih pertanyaan Dokter Gregorius Gandhi. Jadi prinsipnya pasien-pasien ADHF ya umumnya kan wet ya. Hampir sebagian besar pasien-pasien ADHF itu dia ada kongesti. Jadi furosemide itu terapi utama. Tetap kita mengacu pada guideline. Jadi pemberian furosemide sebenarnya kalau teman-teman lihat di guideline pun itu nggak yang harus ngedrip gitu ya. Cuma memang kalau pasien-pasien di kita seringkali tuh karena dosis furosemide awalnya juga udah tinggi yang dirawat jalan atau pasien juga ada komorbid ginjal sedangkan furosemide metabolisme di ginjal jadi kita sering butuh dosis lebih tinggi sehingga kita ADHF masuk langsung drip tapi sebenarnya nggak ada tuh bahwa harus ngedrip tetap prinsipnya teman-teman bisa mulai dari 1 sampai 2 kali dosis hariannya dia atau mulai dari 20 sampai 40 miligram IV sambil pantau diuresis terus naikin pelan-pelan. Bahkan saya pernah ikut seminar ada orang Jepang berbagi pengalaman di sana tuh dia kayak nggak kenal drip gitu. Mereka tuh berjarang ngedrip. Dia bolus dikit-dikit 20, responnya dilihat nanti bolus lagi gitu-gitu. Yang biasanya nggak harus sampai ngedrip. Di kita tuh kan ngedrip udah biasa banget gitu ya. Nah, jadi prinsipnya sebenarnya bukan masalah drip atau nggak drip, teman-teman terus lihat target urin ini ya dok, diuresisnya. Jadi target urinnya itu 100 sampai 150 cc per jam. Ketika itu nggak tercapai dalam 6 jam pertama, maka dokter harus ada action gitu ya dengan cara ya meningkatkan dosis furosemidnya gitu di doubling dose. Dosis maksimalnya berapa sih? Sebenarnya bisa sampai 400 sampai 600 miligram juga bisa gitu dok. Tentunya sambil memperhatikan fungsi ginjal pasien, elektrolit dan lain-lain, tekanan darah gitu ya. Karena itu kan ngaruh ke tekanan darah. Ketika menurut dokter ini udah cukup tinggi tapi responnya kurang adekuat, teman-teman bisa kombinasi. Misalnya kombinasi dengan HCT gitu dok. Nah itu diharapkan apa namanya respons diuresisnya bisa lebih adekuat bahkan sampai ke tahap kalau udah nggak respons banget dosisnya tuh dirasa udah cukup maksimal pada pasien ini bisa pertimbangkan terapi pengganti ginjal atau hemodialisis.
gitu sih, Dok. Jadi tetap furosemid yang utamanya, Dok, harus diberikan. Tetap furosemid yang utamanya. Baik, terima kasih banyak Dokter Gregorius untuk pertanyaannya dan Dokter Tanti untuk jawabannya atas sesi tanya jawab kita. Tadi karena keterbatasan waktu, pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir pada sesi tanya jawab kita malam hari ini. Terima kasih banyak sebelumnya kepada Sobat Media yang sudah antusias bertanya. Mungkin nanti boleh disimpan ya pertanyaannya, ditanyakan kembali waktu simposium ataupun workshop.